Saat ini banyak kepala daerah yang sedang mengalami masalah besar dalam konteks mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Mereka merasa prosesnya sangat rumit dan kompleks. Nah, bagaimana rumitnya, bagaimana kompleksnya, dan kira-kira apa sarannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bogas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai masalah rekomendasi partai politik yang memusingkan banyak calon kepala daerah. Kita tahu semua bahwa untuk bisa terpilih, mereka pertama kali harus mendaftarkan diri dulu ke KPU. Dan mendaftarkan diri ke KPU ada dua cara. Pertama adalah cara melalui jalur independen atau perseorangan tanpa partai politik, dan yang kedua melalui partai politik. Untuk partai politik mereka harus mendapatkan 20% dari total kursi di daerah mereka masing-masing. Nah, total kursi inilah yang kemudian diberikan dalam bentuk rekomendasi partai politik yang memiliki kursi. Permasalahannya sekarang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada kali ini itu prosesnya menjadi sangat rumit. Mengapa menjadi sangat rumit? Paling tidak ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, tentu saja dasarnya adalah setiap partai menginginkan orang yang didukung oleh partai mereka untuk bisa memenangkan pilkada. Karena secara kenyataan politik di lapangan sudah terbukti di dalam pileg lalu bahwa kalau kader mereka atau orang yang mereka usung menjadi kepala daerah berhasil, biasanya kursi legislatif di wilayah tersebut akan bertambah. Belum lagi dengan eksistensi dan kelangsungan hidup partai politik yang partai mendukung calon kepala daerah tersebut berhasil, akan semakin baik eksistensinya. Nah, ini yang membuat para partai politik, elit-elit partai politik betul-betul sangat mempertimbangkan siapa yang terbaik dan paling mungkin memenangkan. Tentu saja mereka mempunyai berbagai indikator. Yang pertama tentu saja popularitas dan elektabilitas. Dan ini biasanya diukur dengan hasil survei. Mereka akan memberikan rekomendasi lebih besar kalau yang maju adalah mereka yang menjadi petahana. Itu modal yang sangat besar karena popularitas, elektabilitas itu pasti mereka memiliki dan basis masanya sudah jelas. Faktor kedua tentu saja yang mereka pertimbangkan adalah kemampuan finansial. Karena untuk maju, untuk menang, memerlukan jumlah angka yang cukup besar untuk bisa memenangkan pilkada. Dari KPK, Kemendagri sudah memberikan ancer-ancer dana bahwa biaya minimal sekitar 20 miliar itu menjadi sesuatu yang normal dikeluarkan sebagai political cost dari paslon yang mau maju di dalam pilkada nanti. Jumlah yang cukup besar. Itu untuk kabupaten dan kota yang kecil. Untuk kabupaten dan kota besar dengan populasi besar, dengan sumber daya besar, dengan APBD yang besar, maka jumlahnya akan semakin besar lagi. Nah, tetapi di luar faktor 2 tadi, ada faktor-faktor lain yang sulit diukur oleh hal-hal yang sifatnya bisa diukur seperti survei. Misalnya faktor kedekatan dengan elit politik. Nah, ini susah untuk diukur dan dekatnya dengan siapapun akan menjadi dilema dan masalah bagi seseorang. Sebagai contoh misalnya ada kasus di Sumatera Utara di mana dia memimpin sebuah partai politik dan kemudian keberhasilan luar biasa didapatkan dengan mendapatkan kursi yang luar biasa banyak, tetapi kemudian dia yang awalnya berniat untuk menjadi calon gubernur kemudian tidak bisa maju karena ada perintah partai, ada orang lain yang maju yang mempunyai relasi khusus dengan orang yang sangat penting. Nah, mungkin Anda bisa kira-kira siapa itu, tapi di sini saya ingin memberikan contoh bahwa partai politik ingin menang dan juga ingin memastikan calonnya untuk bisa maju, tetapi pertimbangannya nggak cuma satu. Yang kedua, kerumitannya muncul karena
pilkada kali ini itu berada di dalam tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres. Sehingga dampak terutama dari Pilpres masih terasa sampai di pilkada kali ini. Jadi Pilpres yang memenangkan Prabowo yang merupakan ketua umum dari Gerindra, yang di-endorse oleh Jokowi, dan kemudian merupakan gabungan koalisi dari partai-partai yang bergabung di dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju, ingin mengulang kesuksesan mereka di daerah-daerah yang melakukan pilkada ini, ya, terutama di daerah-daerah yang sangat strategis dan mempunyai basis massa besar seperti di Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI yang sangat prestisius, dan di tempat-tempat lain yang basis massanya sangat besar. Mereka ingin mengulang kesuksesan koalisi ini berhasil di tempat-tempat tersebut. Yang menjadi masalah adalah dinamikanya berbeda antara apa yang terjadi kemarin di Pilpres dan dinamika di tiap-tiap daerah. Karena di tiap-tiap daerah, setiap partai itu biasanya sudah memiliki orang-orang kuat, orang-orang yang sudah memiliki basis massa yang bagus, popularitas yang cukup tinggi. Tetapi ini mungkin tidak cocok bila digabungkan dengan strategi di level nasional. Nah, hal inilah yang mengakibatkan beberapa partai terlihat tidak pede untuk mengajukan calon-calonnya. Ya, bahkan ada partai-partai tertentu yang calon-calon kandidatnya dan kadernya sudah sangat mengakar, udah sangat kuat, popularitasnya sangat tinggi, tapi partainya sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi. Nah, ini jadi sebuah masalah karena berkaitan dengan rekomendasi tersebut, ini ada pembicaraan tingkat elit di pusat untuk membagi-bagi wilayah. Nah, ini yang kemudian nggak terlalu cocok dengan apa yang terjadi di level daerah, ya, terutama di provinsi-provinsi besar. Kemudian di level provinsi dan kabupaten kota. Bila di level provinsi misalnya calon gubernurnya merupakan gabungan koalisi tertentu. Nah, mereka untuk bisa memudahkan proses pemenangan mereka berusaha untuk membuat koalisi di level provinsi ini sama juga dengan level kabupaten kota. Nah, sekali lagi dinamikanya menjadi sangat menarik karena tidak bisa linear seperti itu. Ya, setiap daerah sudah mempunyai aktor-aktor, sudah mempunyai tokoh-tokoh yang sudah mempunyai afiliasi partai politik sejak lama dan sudah mempunyai hubungan yang berbeda dengan apa yang terjadi di level nasional. Nah, inilah yang mengakibatkan proses rekomendasi tidak menjadi sebuah proses yang mudah dan proses yang linear. Ya, jadi ini unsur kedua atau faktor kedua yang mengakibatkan itu menjadi rumit. Faktor ketiga yang mengakibatkan rekomendasi menjadi rumit adalah mungkin teman-teman kandidat kepala daerah perlu paham bahwa proses pembelian rekom itu melalui 3 atau 4 tahap. Yang pertama, dari partai politik biasanya akan mengeluarkan yang namanya surat tugas. Nah, surat tugas ini baru tahap pertama. Surat tugas itu bukan rekomendasi. Surat tugas adalah memberikan kepada calon yang potensial yang biasanya merupakan kader dari partai tersebut untuk menjajak koalisi dan menjajaki popularitas sehingga memunculkan koalisi yang bisa mendukung yang bersangkutan. Nah, setelah surat tugas baru kemudian keluar surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini sudah lebih mengerucut kepada yang bersangkutan. Jadi katakanlah posisinya sudah di angka 50-60% untuk membuat yang bersangkutan untuk menjadi calon kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Tetapi surat rekomendasi saja tidak cukup. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman kandidat kepala daerah harus paham. Rekomendasi saja tidak cukup karena masih ada tahap berikutnya, yaitu SK atau surat keputusan dari partai politik, karena ini yang menentukan DPP, bukan level provinsi, bukan level kabupaten kota. Nah, kemudian setelah surat keputusan baru keluar yang paling terakhir namanya formulir B1 KWK. Nah, form B1 KWK inilah yang bisa menjadi bukti terakhir bahwa yang bersangkutan atau paslon yang bersangkutan didukung oleh
partai politik tertentu. Karena surat rekomendasi saja tidak bisa didaftarkan untuk maju ke KPU. Karena form ini harus ditandatangani oleh ketum maupun sekjen dari partai politik yang mendukungnya. Nah, inilah tahapan-tahapan yang mesti dilewati. Jadi nggak boleh terlalu pede juga kalau baru dapat surat rekom, karena surat rekom belum tentu berakhir kepada B1 KWK atau SK. Nah, bahkan saya banyak dengar kejadian-kejadian aneh bahwa ada partai politik yang semua mereka yang tertarik menjadi calon kepala daerah semuanya diberikan rekomendasi, atau bahkan antara surat tugas, surat rekom, dan nanti B1 KWK itu bisa tidak linear, bisa bukan berasal dari satu orang. Karena ya sekali lagi tadi poin pertama, partai politik menginginkan mereka yang diusung itu berhasil, sedangkan misalnya setelah diberikan surat tugas tidak bisa membuat koalisi, tidak bisa meyakinkan pihak lain, atau misalnya setelah diberikan surat rekomendasi dari hasil survei terakhir ternyata semakin menurun, ada kejadian tertentu, atau basically karena dinamika politik tingkat elit di partai politik, di DPP partai politik yang ada di Jakarta dalam menentukan siapa yang akan maju. Karena pada akhirnya itu yang menentukan. Ya, jadi saya mungkin menghimbau untuk teman-teman kandidat atau calon kepala daerah untuk bisa bersabar mengikuti proses ini. Proses ini tidak mengenakan sama sekali, tapi ini adalah tahap pertama pertarungan Anda. Ya, jadi tahap pertama pertarungan ini mesti dimenangkan dengan baik. Nah, baru setelah itu Anda masuki tahap pertarungan berikutnya setelah mendaftarkan diri ke KPU. Nah, tahap ketiga nanti setelah hasilnya selesai, apakah terjadi sengketa atau tidak, itu adalah tahap pertarungan berikutnya. Jadi ada 3 tahap pertarungan, dan di tahap sekarang ini adalah tahap yang paling menentukan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mendapatkan B1 KWK dari partai politik, berarti Anda akan gagal sebagai paslon. Walaupun misalnya popularitas Anda paling tinggi, walaupun mungkin modal finansial Anda paling besar, tapi itu tidak menentukan. Sayang sekali ya. Nah, pesan saya untuk teman-teman calon kepala daerah, yang pertama, ini bukan proses yang mudah, yes. Ini bukan proses yang linear, yes. Pakai ini sebagai ujian kematangan dan berstrategi atau berpolitik, ya, karena ya ini adalah proses yang harus dilalui, dan bagaimana Anda menyusun langkah-langkah dan strategi pada saat-saat di mana nasib tanda kutip tidak ditentukan oleh Anda, tapi ditentukan oleh keputusan elit-elit politik. Nah, yang kedua, ini juga merupakan ujian bagaimana Anda memiliki kekuatan atau jaringan di level elit-elit politik nasional di DPP. Ya, kalau Anda memiliki hubungan yang baik dengan mereka, aktor-aktor politik yang ada di DPP, orang-orang penting, misalnya ketum, sekjen, bapilu, siapapun di situ yang bisa menentukan karir politik Anda berikutnya, maka ya ini merupakan bagian dari keberhasilan Anda. Dan yang ketiga, usul saya, Anda tetap tidak boleh baper, harus tetap rasional, ya, karena di dalam politik tidak boleh baper, tidak boleh bawa emosi, tetap berpikir rasional menentukan langkah-langkah berikutnya. Yang pasti satu hal, kita boleh merencanakan, tetapi garis tangan untuk menjadi kepala daerah atau bertarung dan lain-lain tetap ada di tangan Tuhan. Bisa ambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi, semua langkah-langkah politik Anda, dan tentukan kemudian langkah politik yang terbaik bagi Anda. Saya doakan kesuksesan dan keberhasilan untuk teman-teman semua bisa mendapatkan rekomendasi partai politik dan kemudian mendaftarkan KPU dan kemudian bisa bertarung ke tahap berikutnya. Semoga tetap semangat dan salam kebangsaan.